Semua ayat-ayat di Quran yang menerangkan ibadah itu pada akhirnya bermuara pada keluarnya nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Silakan cek perintah sholat pertama di Quran ketika kita diminta sholat, ya. Misal, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, Al-Baqarah ayat 3. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, Al-Baqarah 43. Wasta'inu bis sabri was shalah, Al-Baqarah 45. Apa tujuannya? Puncaknya Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Kata Quran, kalau salatnya benar, itu akan dicegah dari dua sumber keburukan. Ya. Di muka bumi ini, kalau ada orang bersifat dan bersikap buruk, itu sumbernya cuma dua. Kalau tidak fahsya, ya, nafsu yang muncul dari syahwat, faraj, ya, maaf, kata-kata jorok itu fahsya. Jadi mustahil ada orang salat kata-katanya kotor, itu mustahil. Ya. Mustahil ada orang sholat senang mencela, itu mustahil. Ya. Kalau ada orang misalnya, maaf, dia senang mencela tidak sholat, Anda nggak usah pikirkan, nggak ada kerjaan, nggak usah dipikirkan, memang nggak sholat. Ya. Yang jadi masalah itu orang sholat kata-katanya kotor, orang sholat pandangannya tanpa filter, itu ada yang salah. Ya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong itu mungkar, mencuri, korupsi, merampok, berselisih itu mungkar. Ini pasti kalau orang sholatnya bagus jadi orang baik ini. Jadi orang baik. Pertanyaannya, kenapa kebanyakan orang terlihat sholat tapi punya perilaku buruk? Ya. Salah satu sebabnya kata Quran, nanti mungkin dalam kajian yang lain bisa kita bahas. Salah satu sebabnya karena kebanyakan orang yang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Al-Baqarah 45-46. Kenapa dia tidak khusyuk? Karena dia tidak paham apa yang dilakukan dan dibacakan dalam sholatnya. Salah satunya. Ya. Itu poinnya. Silahkan, misalnya kalau kita ingin uji, ya. Kalau Anda mendekat pada yang baik-baik, maka akan keluar baik. Karena agama sumber kebaikan, semakin Anda dekat dengan agama, pasti Anda jadi orang baik. Ya. Orang yang biasa baca Quran, itu akan selalu langsung ada pengaruh dalam kehidupannya, akan berubah. Ya. Tidak percaya silakan. Baca Quran, minimal misalnya satu juz, pasti ada perubahan. Ya. Lisan akan berubah, kosakatanya selalu baik. Ya. Mendengar senang yang baik-baik, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Karena itu, maksud saya, mari dicek, sudahkah kita memenuhi kualifikasi kebaikan menurut Allah dan Rasulnya? Tolong dicek. Nggak usah tunjuk orang lain, tunjuk diri kita saja. Lihat keluarga kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ujung kepala, misal dari mata nih, matanya sudah pernah lihat yang baik-baik, ya, digunakan yang baik-baik atau kadang-kadang menyimpang. Cek. Anda dari bangun saja tadi, kalau ingat ke belakang nggak payah itu, ya. Dari bangun barusan sampai nanti sampai akan menutup lagi, coba cek berapa persen mata sudah lihat yang baik-baik. Jangan-jangan lihat TV saja sudah salah, ya, lihat handphone sudah lihat gambar yang salah. Di jalan menuju ke sini barangkali sempat melihat sesuatu yang keliru. Ya, mustahil, kata Quran, kalau orang sudah mulai dekat dengan agama pasti baik. Jadi kalau Anda ingin mengecek sejauh mana kekuatan agama kita, tinggal dicek aja dari ujung kepala sampai ujung kaki, berapa yang sudah diarahkan pada kebaikan. Itu nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya. Baik.